Dan baik lagi aku di obrolan seputar hospitality. Jadi kita ngobrol santai aja tapi penuh penuh makna mengenai dunia hospitality, pelayanan dan segala hal yang membuat pelanggan merasa berkesan. Bareng aku Fruli yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan buat bahas satu topik penting, yaitu bagaimana cara kita mengenali karakter pelanggan. Kita semua itu tahu ya bahwa di dunia hospitality, baik hotel, restoran maupun kafe, pelanggan itu datang dengan berbagai macam karakter. Ada yang ramah, ada yang jutek, ada yang cerewet, dan bahkan cuman ada yang lihat-lihat doang. Nah, kuncinya cuma satu teman-teman, melayani mereka dengan bagaimana kita bisa mengenali karakter pelanggan tersebut sejak awal. Bayangin deh, kamu kerja di front office, terus pelanggan yang datang itu mukanya capek, tapi kamu langsung melayani mereka dengan nada yang semangat dan juga ngomongnya cepet banget. Nah, pasti dia, pelanggan tersebut malah tambah bete bukan? Nah, itu contoh kecil kenapa penting banget buat kita memahami karakter mereka. Kalau kita tahu karakter mereka, kita bisa menyesuaikan nada bicara, cara kita berbicara, atau bahkan ekspresi kita. Ini tuh nggak cuman apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan hal tersebut. Yang pertama itu mengamati bahasa tubuh. Jadi yang pertama buat kita mengenali karakter pelanggan itu adalah bahasa tubuh, dari ekspresi wajah sampai postur tubuh itu semuanya bisa kasih clue teman-teman. Misalnya nih, pelanggan menatap kita dengan mata yang tegas dan percaya diri, itu biasanya tipe pelanggan yang terbuka dan tegas. Tapi kalau pelanggan yang menghindari kontak mata, pastinya itu pelanggan yang malu atau ragu. Teman-teman, hal yang kayak senyum, anggukan, bahkan posisi berdiri mereka pun bisa jadi petunjuk banget buat kita tanpa informasi apapun melalui kata-kata. Selanjutnya ada pola komunikasi. Jadi pola komunikasi ini sangat diperhatikan teman-teman. Mulai dari nada bicara, kecepatan bicara, atau pilihan kata yang disampaikan itu bisa memberitahukan mengenai kepribadian mereka. Nah, biasanya pelanggan yang ngomongnya cepet banget itu pengen semuanya efisien. Terus ada juga pelanggan yang cara bicaranya itu lemah lembut dan juga pelan. Biasanya mereka ini lebih suka ketenangan. Kuncinya cuma satu teman-teman, match their energy. Jadi kita harus mengikuti ritme cara mereka berbicara. Yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan. Tapi jangan asal tanya. Jadi kita itu harus nanya yang bisa buat bantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya nih, Bapak lebih suka pemandangan laut atau kota? Terus contoh yang kedua itu, Ibu lebih suka mejanya di outdoor atau di indoor? Nah, pertanyaan ini tuh sederhana banget, tapi bisa membuat pelanggan itu merasa dihargai dan kita dapat informasi tentang kepribadian mereka. Yang keempat adalah kunci dari dunia hospitality, teman-teman. Jadi kita itu harus menggunakan empati kita. Jadi kita tuh mencoba menempatkan diri kita di posisi mereka. Mungkin aja mereka biasanya itu capek, kecewa, sedih, atau bete karena mungkin oleh pengalaman sebelumnya, jadi merasa sedikit trauma. Nah, kalau kita bisa menangkap dan juga merespon mereka dengan tulus, mungkin mereka akan merasa lebih dihargai dan juga mereka pastinya akan merasa dimengerti kan. Nah, kadang mereka tuh nggak butuh dikasih solusi teman-teman, tapi cukup didengar dengan tulus. Mereka tuh sangat-sangat merasa dimengerti. 5 itu mengamati perilaku dan juga data. Selain interaksi langsung, kita juga bisa melihat dari data pembelian mereka. Contohnya nih, pelanggan yang sering beli produk yang sama itu pasti tipe pelanggan yang setia. Nah, tapi kalau mereka belanja atau membeli produk jasa kita cuman pada saat diskon, nah itu pasti mereka tipe pelanggan yang sensitif banget dengan harga.
Nah, dengan data dari analisis ini, kita itu bisa mengetahui strategi dan promosi ke mereka secara personal. Nah, teman-teman, yang keenam ada mengamati cara mereka berinteraksi. Jadi, maksud interaksi di sini adalah interaksi pelanggan tersebut dengan staff. Jadi kita bisa melihat kalau pelanggan tersebut banyak tanya, tetapi tetap sopan, biasanya mereka itu tipe pelanggan yang analitis. Nah, kalau mereka itu arogan, biasanya mereka ini pelanggan. Nah, teman-teman, yang keenam itu adalah interaksi mereka. Jadi maksud di sini adalah bagaimana cara mereka berinteraksi dengan staff. Jadi bisa dilihat teman-teman, kalau mereka banyak tanya tetapi tetap sopan, biasanya pelanggan tersebut analitis. Nah, kalau mereka cepat marah, bisa jadi mereka itu arogan dan juga sombong. Nah, dari sini kita bisa melihat interaksi mereka dan juga kita bisa prepare bagaimana kita memberikan cara terbaik untuk menghadapi situasi tersebut tanpa membuat suasana tegang. Nah, yang ketujuh, survei atau feedback. Ini tuh sangat berpengaruh teman-teman. Kenapa? Karena dari review-review ini kita itu bisa melihat apa yang pelanggan gak suka dan apa yang pelanggan sukai. Jadi dengan ini juga kita bisa berkembang memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan kita. Nah, jadi itulah bagaimana cara kita bisa mengenali karakter pelanggan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tipe-tipe pelanggan. Ada 14 teman-teman, stay tune ya. Nah, setelah kita bahas bagaimana cara mengenali karakter pelanggan, sekarang kita akan bahas hal-hal yang seru nih. Jadi di sini aku bakal memberitahu kalian ada 14 tipe pelanggan. Jadi yang pertama adalah pelanggan potensial. Kenapa disebut potensial? Jadi pelanggan ini atau mereka ini sudah mengetahui brand kita tetapi belum membeli brand kita. Kenapa? Mungkin mereka sedang mempertimbangkan atau ya mereka sedang mikir-mikir, nunggu waktu yang tepat atau ya pokoknya pasti mereka beli, yakin banget. Nah, selanjutnya ada pelanggan baru. Jadi pelanggan baru ini adalah pelanggan yang pertama kali datang atau mereka yang baru pertama kali nyobain jasa atau produk kita nih. Nah, selanjutnya ada pelanggan setia. Jadi pelanggan setia ini adalah pelanggan yang pasti dan yang selalu balik lagi nih. Mereka juga pasti promosiin produk kita. Contohnya, nah yang ini jarang banget mungkin teman-teman dengar, pelanggan impulsif. Impulsif aja yang jarang, tapi ininya banyak. Jadi impulsif ini adalah mereka yang beli barang tanpa mikir-mikir lagi atau beli jasa tanpa mikir-mikir lagi nih. Beda banget sama yang potensial tadi. Jadi mereka ini biasanya dipengaruhi oleh emosi. Contohnya nih buru-buru banget. Nah, yang ini yang lucu itu ada pelanggan window shopping. Jadi pelanggan window shopping ini kayak ibaratnya mereka itu cuma lihat-lihat doang. Kayak lihat-lihat aja atau mereka tuh sedang membandingkan produk gitu atau juga mempertimbangkan dan atau mereka juga sedang mencari inspirasi. Nah, ini banyak banget teman-teman ditemui, itu salah satunya aku dan mungkin kalian juga, itu pelanggan diskon. Jadi pelanggan diskon ini beli pas diskon doang. Nah, jadi mungkin mereka itu cuman ngelihat harga tanpa memikirkan kualitas produk. Jadi contohnya nih, kita sering banget pasti kalau ke Indomaret, ke Alfamart itu ditawarin mbak kasir, mbak ini sosis cancelnya lagi promo, nggak lihat kalau sosis. Nah contohnya nih
kita pasti sering banget ke Alfamart, ke Indomaret ditawarin mbak-mbak kasir nih, mbak ini deterjennya lagi promo gitu, tanpa melihat kualitas produk tersebut gitu, langsung aja beli. Jadi cuman melihat harga, wah promo nih, beli ah. Nah, selanjutnya ada pelanggan sesuai kebutuhan. Wow. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman pasti tahu pelanggan ini. Jadi pelanggan ini tuh tipe yang beli keperluan itu seperlunya aja. Mereka mungkin lebih mementingkan kebutuhan mereka daripada keinginan. Ini bagus banget nih. Jadi tipe-tipe kita buat kita Gen Z nih. Nah, selanjutnya ada pelanggan ekspresif. Jadi pelanggan ekspresif ini ada tipe pelanggan yang cerewet, banyak tanya. Biasanya mereka ini gak jadi beli. Nah, mungkin mereka itu sedang mencari informasi atau mereka itu merasa ingin didengar. Selanjutnya ada pelanggan kritis, teman-teman. Jadi pelanggan kritis ini adalah tipe pelanggan yang suka bandingin produk. Mereka juga bisa nyebarin opini-opini mereka tentang produk tersebut. Kalau opini yang baik ya enak ya, tapi kalau opini yang buruk ya gimana dong? Tapi mereka juga biasa lebih mentingin kualitas daripada harga. Bagus juga sih. Nah, nggak jauh dari pelanggan yang sebelumnya, jadi ini adalah pelanggan analisis. Jadi mereka itu menganalisis produk sepertinya melalui data atau informasi. Nah, jadi mereka setelah menganalisis, mungkin juga mereka membandingkan produk tersebut. Nah, tipe pelanggan ini tuh lebih tertarik pada fakta dan juga angka. Jadi maksudnya di sini tuh cocok enggak sih kualitas produk tersebut atau fakta tersebut dengan angka segini gitu. Nah, selanjutnya ada pelanggan rekomendasi. Pasti nggak asing lagi nih. Jadi, mereka ini datang karena direkomendasikan seseorang. Mungkin mereka lebih percaya rekomendasi daripada iklan. Ini tuh berkaitan dengan pelanggan setia tadi, teman-teman. Saling berkaitan, mungkin pelanggan setia tadi ngepromosiin dan ke pelanggan rekomendasi. Jadi, saling berkaitan, teman-teman. Nah, ini tuh sedikit lucu teman-teman. Nah, jadi ini tuh pelanggan pendiam. Jadi kenapa mereka ini jarang ngomong tetapi lebih suka loyal gitu? Kenapa? Karena mereka ini mungkin males berinteraksi dengan penjual atau pelayan ya. Jadi mereka tuh langsung beli aja tanpa kayak dikasih saran sama si pelayannya. Nah, kalau tadi sedikit lucu, kalau ini sedikit ngeselin teman-teman. Ini pelanggan arogan. Jadi pelanggan arogan itu pelanggan yang tipe-tipe sombong, arogan dan seperti tahu semuanya. Nah, tipe pelanggan itu sulit banget untuk dilayani karena merasa mereka ini tahu segalanya tentang produk tersebut. Nah, teman-teman, tiba di penghujung tipe pelanggan. Jadi pelanggan yang terakhir ini adalah pelanggan yang tidak puas. Jadi pelanggan ini tuh tipe-tipe yang tidak pernah puas, selalu mengeluhkan produk atau jasa kita. Tapi bisa jadi mereka juga memiliki trauma dengan pelayanan yang sebelum-sebelumnya. Nah, tipe pelanggan seperti ini tuh perlu penanganan khusus untuk dilayani, teman-teman. Jadi itulah 14 tipe-tipe pelanggan dan dengan berbagai macam-macam karakter. Sedikit sulit tapi bisa buat kita lebih berkembang.